Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nando Putra Dilaga as a editor this video. Saya dan rekan-rekan akan membuat video pembelajaran nilai mutlak dari mata kuliah kalkulus. Jadi, untuk pemateri pertama ada Muhammad Trio Fadila, yang kedua ada saya sendiri, dan ketiga ada Aziz Arif Hambali, keempat ada Muhammad Rizky Borneo, kelima ada Iqbal Nur Fauzan, dan yang terakhir ada Yazid Izal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai penjelasannya. Ayo masuk ke materinya langsung. Materi presentasi nilai mutlak. History J. Robert Argand memperkenalkan istilah modulu pada tahun 1806 di Prancis, khususnya untuk nilai absolut, bilangan kompleks, dan kata itu akhirnya diadopsi dalam bahasa Inggris pada tahun 1866 menjadi modulus. Istilah nilai absolut sudah digunakan sejak 1806 di Prancis dan 1857 di Inggris. Penulisan A diperkenalkan oleh Carl Weierstrass pada tahun 1841. Cara penulisan untuk semua bilangan real atau asli dinyatakan dengan A di bilangan definisi sebagai X sama dengan min X, X lebih besar daripada 0, atau X X sama dengan lebih besar daripada 0. Lanjut, apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak merupakan nilai bilangan real yang tidak akan pernah menjadi negatif. Secara sederhana, konsep nilai mutlak selalu mendefinisikan angka atau jarak suatu bilangan dari 0 dengan bilangan positif tanpa memperhatikan arahnya, sehingga konsep nilai mutlak juga sering disebut sebagai konsep jarak absolut. Jarak sebenarnya dari suatu bilangan dilihat dari jarak dari titik 0 di garis bilangannya. Dan dilanjut next slide oleh teman saya. Terima kasih untuk rekan trio sebagai pemateri pertama. Jadi mari kita lanjutkan pembahasannya. Bahasan berikutnya tentang sifat-sifat dasar nilai mutlak. Sifatnya yaitu yang pertama ada nilai mutlak A lebih besar sama dengan 0, yaitu non negatif. Yang kedua ada nilai mutlak A sama dengan 0 hanya jika A sama dengan 0, yaitu defisit positif. Yang ketiga ada nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak AB, yaitu multiplikatif. Yang keempat ada nilai mutlak A ditambah B lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B, yaitu adalah subadditivity. Yang kelima ada nilai mutlak dari nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak A, itu adalah idempotent. Yang keenam ada nilai mutlak minus A sama dengan nilai mutlak A, yaitu fungsi genap. Lalu yang ketujuh ada nilai mutlak A dikurang B sama dengan 0 hanya jika A sama dengan B, yaitu adalah identity of indiscernibles. Yang kedelapan ada nilai mutlak A dikurang B lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A dikurang C ditambah nilai mutlak C dikurang B. Itu adalah pertidaksamaan segitiga. Dan yang terakhir ada nilai mutlak A dibagi B sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B jika B bukan 0.
itu berarti berlaku sifat pembagian. Selanjutnya, persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang melibatkan nilai mutlak dari suatu bilangan atau ekspresi. Untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, kita perlu memperhitungkan dua kemungkinan. Satu, di mana ekspresi di dalam tanda mutlak bernilai positif, dan satu lagi di mana ekspresi tersebut bernilai negatif. Contohnya adalah nilai mutlak 2x dikurang 3 sama dengan 7. Selanjutnya, pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan linear satu variabel yang berada di dalam tanda mutlak. Konsep dasar pertidaksamaan nilai mutlak ini hampir sama dengan persamaan. Hanya saja pada pertidaksamaan kamu harus mempertimbangkan tanda pertidaksamaan yang berlaku, misalnya lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, atau lebih besar atau sama dengan. Sama seperti pertidaksamaan yang lain. Solusi pertidaksamaan nilai mutlak bisa ditentukan melalui garis bilangan. Namun bukan suatu keharusan. Ya, ada beberapa tipe soal yang memang bisa dicari solusinya tanpa melalui garis bilangan. Adapun bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak adalah sebagai berikut, dengan tanda pertidaksamaan yang disesuaikan. Bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, atau lebih besar atau sama dengan. Contohnya 2x ditambah 3 lebih kecil dari 7. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan Ajis. Saya Ajis Arif Hambali dengan NIM 15240654. Saya akan membahas contoh soal dari nilai mutlak. Nilai mutlak dari negatif 3 ditambah 8. Pertama, kita hitung isi di dalam nilai mutlak terlebih dahulu. Negatif 3 ditambah 8 sama dengan 5. Nah, baru kita ambil nilai mutlaknya. Karena 5 adalah bilangan positif, maka nilai mutlaknya tetap 5. Jadi, nilai mutlak dari negatif 3 ditambah 8 adalah 5. Lanjut, contoh soal nomor 2. Nilai mutlak dari 3 dikurang 8 ditambah nilai mutlak dari 2 dikurang 5. Pertama, kita kerjakan operasi dalam nilai mutlak satu per satu. 3 dikurang 8 hasilnya negatif 5. Kenapa hasilnya bisa negatif 5? Karena kita mengurangi bilangan yang lebih besar dari bilangan yang lebih kecil, sehingga hasilnya negatif. 2 dikurang 5 hasilnya negatif 3. Langkah kedua, ambil nilai mutlak dari masing-masing hasil dan tambahkan. Nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5, dan nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi, hasil dari nilai mutlak 3 dikurang 8 ditambah nilai mutlak 2 dikurang 5 adalah 8. Selanjutnya, contoh soal nomor 3. Nilai mutlak dari negatif 6 ditambah nilai mutlak dari negatif 6 ditambah 4. Pertama, kita hitung setiap bagian dari nilai mutlak terlebih dahulu. Pertama, nilai mutlak dari negatif 6 adalah 0.
Langkah kedua, negatif 6 ditambah 4 hasilnya negatif 2. Dan nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi hasil dari nilai mutlak negatif 6 ditambah nilai mutlak negatif 6 ditambah 4 adalah 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Borno Fadri dengan NIM 152400615 kelas 152C01. Di sini saya akan menjelaskan slide 11 sampai dengan slide 14. Isinya yaitu contoh soal dari persamaan nilai mutlak, yaitu contoh soal pertama yaitu X ditambah 2 sama dengan 3X dikurang 4. Nah, pertama-tama kita akan buat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu kemungkinan positif. Jadi kedua sisi dikurang 2, X buka kurung plus 2 dikurang 2 tutup kurung sama dengan 3X buka kurung minus 4 dikurang 2 tutup kurung. Nah, selanjutnya kedua sisi dikurang 3X, jadinya X dikurang 3X sama dengan buka kurung 3X dikurang 3X tutup kurung minus 6. Nah, selanjutnya itu kedua sisi dibagi minus 2. Minus 2X dibagi minus 2 sama dengan minus 6 dibagi minus 2. Nah, ini kenapa jadi minus 6? Karena sebelumnya itu 3X dikurang 3X sama dengan 0. Jadi sisa minus 6. Minus 6 diturunin jadi minus 6 dibagi minus 2. Hasilnya X sama dengan 3. Karena minus 2X dibagi minus 2 hasilnya 0. Jadi sisa yang sebelah kanan minus 6 dibagi minus 2 sama dengan 3. Jadinya X sama dengan 3. Lalu untuk kemungkinan yang kedua yaitu kemungkinan negatif. Pertama, kedua sisi dikurang 2, jadinya X plus 2 dikurang 2 sama dengan minus 3X tambah 4 dikurang 2. Lalu kedua sisi ditambah 3X, jadinya X ditambah 3X sama dengan minus 3X ditambah 3X ditambah 2. Lalu selanjutnya kedua sisi dibagi 4, jadinya 4X dibagi 4 sama dengan 2 dibagi 4. Nah, ini kenapa jadi 4? Karena sebelumnya itu X ditambah 3X. X itu sama dengan 1, jadinya 1 tambah 3 jadi 4. Jadi 4X kita taruh bawah, jadinya 4X dibagi 4 sama dengan 2 dibagi 4. Kenapa ini jadi 2? Karena minus 3 ditambah 3X itu 0 sama dengan 0, jadi sisa 2, jadi 2 nya kita turunin, jadinya 4X dibagi 4 sama dengan 2 dibagi 4. Nah, hasilnya yaitu X sama dengan 2/4, lalu kita sederhanakan lagi jadi 1/2. Nah, jadi hasil dari contoh soal nomor 1 dari persamaan nilai mutlak yaitu X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1/2. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Fauzan dengan NIM 152400658. Di sini saya akan menjelaskan soal di slide 15 sampai dengan 20 dengan materi nilai mutlak. Di sini di slide 15 ada soal dalam kurung 2X ditambah 3 kurung tutup sama dengan 4X min 1. Nah, tentukan syarat karena ini bukan dua nilai mutlak, maka sisi 4X min 1 tidak boleh negatif. 1/4 merupakan syarat, jadi solusi yang berlaku hanya jika X lebih besar sama dengan 1/4. Dua X plus 3 sama dengan 4X min 1. Bagi menjadi dua kemungkinan berdasarkan sifat nilai mutlak. Dalam kurung 2X plus 3 kurung tutup sama dengan 4X min 1. 2X tambah 3 sama dengan 4X min 1 kemungkinan pertama. 2X plus 3 sama dengan 4X min 1 dikurang 3 pada kedua sisi. 2X tambah 3 min 3 sama dengan 4X min 1 min 3. 2X sama dengan 4X min 4
dikurang 4x pada kedua sisi. 2x kurang 4x sama dengan 4x min 4x min 4. Min 2x sama dengan min 4 dibagi pada kedua sisi. Min 2x dibagi min 2 sama dengan min 4 bagi min 2. X sama dengan 2. Kenapa hasilnya 2? Karena 4x dikurang 4x kan hasilnya kosong ya. Jadi min 4 turun. Nah, min 4 nya turun dibagi min 2, hasilnya x sama dengan 2. Nah, karena 2 lebih besar dari 1/4, jadi 2 memenuhi syarat persamaan, jadi x sama dengan 2. 2x plus 3 sama dengan 4x min 1. Dalam kurung 2x plus 3 sama kurung tutup sama dengan 4x min 1 bagi menjadi dua kemungkinan berdasarkan sifat nilai mutlak. Min 2x plus 3 sama dengan 4x min 1 kemungkinan kedua. Min 2x kurang 3 sama dengan 4x min 1 ditambah 3 pada kedua sisi. Min 2x kurang 3 tambah 3 sama dengan 4x min 1 tambah 3. Min 2 sama dengan 4x tambah 2 dikurang 4x di kedua sisi. Min 2x dikurang 4x sama dengan 4x dikurang 4x tambah 2. Min 6x sama dengan 2 dibagi min 6 pada kedua sisi. Min 6x dibagi 6 sama dengan 2 dibagi 6. X sama dengan min 2 per 6 sama dengan min 1 per 3. Kemungkinan kedua tidak memenuhi syarat karena X 1 per 3. Jadi kan syaratnya harus 1 per 4. Soal di nomor ketiga, X min 3 plus 2 sama dengan 7. X min 3 tambah 2 sama dengan 7. X min 3 tambah 2 sama dengan 7. Isolasikan nilai mutlak dengan mengurangi 2 pada setiap sisi. X min 3 plus 2 min 2 sama dengan 7 kurang 2. X kurang 3 sama dengan 5. Bagi menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, X kurang 3 sama dengan 5. Jumlahkan kedua sisi dengan X min 3 sama dengan 5. Kemungkinan kedua, X kurang 3 sama dengan, jumlahkan kedua sisi dengan 3. X kurang 3 plus 3 sama dengan 5 plus 3. X sama dengan 1. X1 sama dengan 8. Kemungkinan kedua, X kurang 3 sama dengan min 5. X kurang 3 sama dengan min 5. Kemungkinan kedua, sisi dengan, jumlahkan kedua sisi dengan 3. X kurang 3 plus 3 sama dengan min 5 plus 3. X sama dengan min 2. Soal nomor 1 dibahas oleh Borneo tadi itu hasilnya X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1 per 2, nomor 2 X sama dengan 2, nomor 3 X1 sama dengan 8, X2 sama dengan min 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Zilal dengan NIM 15240720 dari kelas 15 2C01. Saya dari kelompok 4. Saya akan menyampaikan materi terkait contoh soal ketidaksamaan nilai mutlak.
Oke, seperti yang kita lihat di sini kita memiliki 3 contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak. Di nomor 1 ada nilai mutlak dari 2x min 1 kurang dari sama dengan 5. Di nomor 2 kita punya nilai mutlak 3x plus 1 kurang dari 4. Dan di nomor 3 kita punya nilai mutlak dari x plus 2 kurang dari 4. Masuk ke pembahasan nomor 1. 2x min 1, nilai mutlak dari 2x min 1 kurang dari sama dengan 5. Oke, kita tulis ulang soalnya. Lalu kita gunakan definisi pertidaksamaan nilai mutlak. A kurang dari sama dengan B menjadi min B kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Kita tulis menjadi min 5 kurang dari sama dengan 2x min 1 kurang dari sama dengan 5. Lalu kita tambahkan ketiga ruas dengan angka 1 untuk menghilangkan angka 1 dari pertidaksamaan tersebut. Jadi min 5 plus 1 kurang dari sama dengan 2x min 1 plus 1 kurang dari sama dengan 5 plus 1. Hasilnya menjadi min 4 kurang dari sama dengan 2x kurang dari sama dengan 6. Lalu untuk menghilangkan angka 2 dari 2x, kita harus membagi ketiga ruas dengan 2. Menjadi min 4 per 2 kurang dari sama dengan 2x per 2 kurang dari sama dengan 6 per 2. Lalu didapatlah hasilnya min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Maka kita menulis himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah x merupakan nilai dari min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 dengan x himpunan bilangan real. Jadi nilai x ini berada di range antara min 2 sampai 3. Lanjut ke contoh soal nomor 2, yaitu nilai mutlak dari 3x plus 1 kurang dari 4. Kita tulis ulang soalnya. Setelah itu sama seperti tadi, kita gunakan definisi pertidaksamaan nilai mutlak yang menjadi min B kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Oke, setelah kita tulis, kita kurangi ketiga ruas itu dengan 1 untuk menghilangkan plus 1 yang ada di tengah atau di 3x plus 1. Menjadi min 4 kurang 1 kurang dari 3x plus 1 kurang 1 kurang dari 4 kurang 1. Yang menjadi min 5 kurang dari 3x kurang dari 3. Lalu untuk menghilangkan angka 3 dari 3x tersebut, kita harus membagi ke 3 ruas dengan angka 3. Hasilnya menjadi min 5 per 3 kurang dari 3x per 3 kurang dari 3 per 3. Maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah min 5 per 3 kurang dari x kurang dari 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x merupakan bilangan di antara min 5 per 3, x merupakan bilangan yang lebih besar dari min 5 per 3 dan lebih kecil dari 1 dengan x himpunan bilangan real. Lanjut ke contoh soal nomor 3, yaitu x plus 2, nilai mutlak dari x plus 2 kurang dari 4. Kita tulis ulang soalnya. Nah, seperti tadi, gunakan definisi pertidaksamaan nilai mutlak yang menjadikan nilai 4 itu ada di kanan dan di kirinya. Lalu kita kurangi ketiga ruas dengan 2 untuk menghilangkan plus 2 di x plus 2. Jadi min 4 kurang 2 kurang dari x plus 2 kurang 2 kurang dari 4 kurang 2. Maka kita menemukan hasilnya adalah min 6 kurang dari x kurang dari 2. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah x merupakan bilangan yang kurang dari 6, yang lebih besar dari min 6 dan kurang dari 2. Dan x merupakan himpunan bilangan real. Ya, berikut merupakan hasilnya dari soal yang dari ketiga soal itu. Ya. Lanjut, di sini merupakan contoh kegunaan nilai mutlak di kehidupan sehari-hari. Dan nomor 1 ada jarak antar dua tempat. Nomor 3 ada selisih suhu.
Nomor 2 ada perbedaan waktu. Dan nomor 4 ada kedalaman atau ketinggian. Oke, sekian penyampaian materi terkait contoh soal ketidaksamaan nilai mutlak dan kegunaan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Yo. Nah, gimana penjelasan materi dari kami? Apakah dapat dipahami dengan jelas? Semoga dapat dipahami ya. Oke. Jadi saya di sini mewakili semua rekan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang belepotan. Karena kami tidak se-expert itu dalam mengajar. Mungkin sampai di sini saja videonya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih and see you.